Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Keuangan kelas Akuntansi 2023D. Di sini kami kelompok 5 akan menyampaikan presentasi mengenai ekuitas atau kekayaan pemilik. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alexandra Gabriela Lawalata dengan tiga akhir 131. Kemudian ada Siti Aisyah Putri Ayu dengan tiga akhir 168. Kemudian ada Kirana Anindya Salsabila dengan tiga akhir 173. Kemudian ada Spalatis Kalistiana Hendrik dengan tiga akhir 185. Lalu ada Muhfatu Ardana Rizky dengan tiga akhir 189. Kemudian ada saya sendiri dengan Mazara Syifa dengan tiga akhir 251. Berikut ini merupakan topik yang akan dibahas hari ini. Yang pertama ada paradigma antropologis, yang kedua ada paradigma deduktif, kemudian ada paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan, lalu ada paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau perilaku pasar keseluruhan, kemudian ada paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau penggunaan individu, dan yang terakhir ada paradigma informasi atau ekonomi. Next slide. Yang pertama akan dibahas mengenai paradigma antropologi atau induk. Antropologi merupakan kajian mengenai masyarakat dan budaya manusia serta perkembangannya. Dapat diartikan sebagai studi mengenai karakteristik biologis dan fisiologis manusia serta evolusinya. Dalam ranah akademis, antropologi bertujuan untuk mencapai pengertian mengenai makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Sedangkan di sisi lain, dalam ranah praktis, antropologi bertujuan untuk mempelajari manusia dari berbagai masyarakat suku bangsa di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Next slide. Selanjutnya, paradigma antropologis dalam akuntansi itu berfokus pada penelitian pendekatan deskriptif induktif terhadap penyusunan dari sebuah teori akuntansi dan suatu kepercayaan pada nilai dari praktik-praktik akuntansi yang masih ada. Metode-metode praktik maupun penjelasan dari teori secara induktif atau antropologis diperoleh dari sebuah pengalaman. Jadi, teori yang baik itu diciptakan melalui praktik, dan selain itu pula dipersiapkan oleh praktik, yang pada akhirnya di mana ditemukan adanya bukti integrasi dari ide-ide akuntansi, maka ia akan memperkuat keyakinan bahwa akuntansi memiliki kemungkinan untuk dibangun di dalam sebuah sistem koordinasi mengenai apakah arti dari akuntansi dan ia dapat menjadi apa nantinya. Next slide. Pendekatan teori yang dipertimbangkan sebagai bagian dari paradigma antropologis atau induktif ditunjukkan dari bagian sebelah kiri. Yang pertama ada pendekatan teori ekonomi informasi, kemudian ada pendekatan teori model analitis atau keagenan, yang ketiga ada pendekatan teori perataan laba atau hipotesis manajemen penghasilan, dan yang terakhir ada pendekatan teori positif dari akuntansi. Metode antropologi dalam akuntansi. Jadi peneliti yang menerapkan paradigma antropologis itu cenderung akan menerapkan salah satu dari ketiga teknik berikut ini. Yang pertama ada teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian perataan laba, kemudian teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian manajemen penghasilan, dan yang terakhir teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian teori positif. Next slide. Baik, selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu paradigma laba sebenarnya atau paradigma deduktif. Paradigma laba sebenarnya atau true income paradigma adalah pendekatan penyusunan teori akuntansi yang dimulai dari konsep ideal laba ekonomi dan prinsip-prinsip logis lalu diturunkan menjadi standar atau praktik akuntansi. Tujuan utama dari paradigma ini adalah untuk mengukur laba yang sebenarnya secara objektif dan rasional. Penelitian-penelitian yang termasuk dalam kelompok paradigma ini menyatakan keyakinan bahwa pengukuran income atau laba idealnya menggunakan satu dasar penilaian guna memenuhi seluruh kepentingan pengguna. Next slide.
Selanjutnya yaitu terdapat beberapa pandangan tokoh terhadap laba. Yang pertama yaitu dari tokoh Magneal yang menganggap laba sebagai peningkatan bersih dalam tingkat kesejahteraan, sementara rugi dianggap sebagai penurunan bersih dalam tingkat kesejahteraan. Sementara itu, tokoh Alexander mengkritisi apakah laba ekonomi benar-benar merupakan konsep ideal, karena meskipun ideal, laba tidak selalu dapat diukur secara pasti. Adapun pokok permasalahan dalam paradigma ini antara lain yang pertama yaitu penyusunan teori akuntansi yang menggunakan dasar logika, alasan normatif, dan konsep yang baku. Lalu konsep income yang ideal membutuhkan dasar metode selain metode biaya historis. Next slide. Ini ada beberapa alternatif yang dapat digunakan selain dari metode biaya historis. Yang pertama yaitu price level adjusted accounting, lalu ada replacement cost accounting, ada di private value accounting, ada continuously contemporary accounting, dan yang terakhir ada present value accounting. Nah, para pemakai paradigma deduktif ini biasanya menggunakan kemampuan analitis untuk memperbaiki penyusunan teori akuntansi dan juga untuk mempertahankan keunggulan model tertentu yang dipakai untuk penilaian aset atau penentuan income selain dari metode akuntansi biaya historis ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai paradigma kegunaan keputusan. Paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh Chambers dan dikembangkan lebih lanjut oleh George G. Staubus, kemudian diadopsi oleh lembaga-lembaga seperti Asobat dan EPP. Teori ini menjadi dasar pengembangan kerangka konseptual oleh lembaga seperti FASB termasuk dalam SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept. Paradigma kegunaan keputusan ini adalah teori normatif yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan yang rasional, terutama dalam konteks akuntansi dan manajemen. Teori ini menekankan bahwa informasi akuntansi harus bermanfaat bagi pengambil keputusan, terutama investor dan kreditor. Informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitas seperti relevansi, reliabilitas, dapat dipahami, dan netral. Next slide. Menurut SFAC nomor 2, dua karakteristik utama informasi akuntansi, yaitu yang pertama relevansi, yaitu informasi yang mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua, reliabilitas, atau informasi yang akurat, bebas dari kesalahan dan bias, serta didasarkan pada data yang rasional sehingga dapat dipercaya oleh pengguna. Pendekatan ini sering digunakan untuk menilai apakah informasi keuangan mampu menghasilkan perubahan nilai atau value bagi organisasi. Contohnya adalah penggunaan konsep historical cost atau biaya historis dan fair value atau nilai wajar dalam pelaporan keuangan. Next slide. Selanjutnya yaitu model keputusan. Model keputusan adalah kerangka kerja atau proses formal yang digunakan untuk membuat pilihan atau mengambil tindakan. Model ini menyediakan struktur sistematik untuk menganalisis masalah, mengevaluasi berbagai alternatif, dan memilih opsi terbaik berdasarkan kriteria yang relevan. Langkah-langkah umum dalam model keputusan meliputi yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pengumpulan informasi, yang ketiga, pengembangan alternatif, yang keempat, evaluasi alternatif, yang kelima, pemilihan alternatif, selanjutnya implementasi dan evaluasi hasil. Paradigma kegunaan keputusan itu memberikan dasar teoritis bahwa informasi yang relevan dan reliabel sangat penting untuk mendukung pengembangan keputusan. Sementara itu, model keputusan menyediakan alat praktis untuk memanfaatkan informasi tersebut secara efektif dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, paradigma kegunaan keputusan itu memastikan kualitas informasi yang digunakan dalam model keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan atau perilaku pasar keseluruhan. Bagi mereka yang menerapkan paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar keseluruhan, subjek permasalahan yang mendasar adalah respon pasar keseluruhan terhadap variabel-variabel akuntansi. Secara umum, kegunaan keputusan dari variabel-variabel akuntansi dapat diperoleh dari perilaku pasar keseluruhan atau yang disajikan oleh
Gonedes dan Doputs bahwa hanya dampak-dampak dari prosedur atau spekulasi akuntansi alternatif yang dapat dinilai dari perilaku pasar keseluruhan. Gonedes dan Doputs, pemilihan sistem informasi akuntansi akan ditentukan oleh perilaku pasar keseluruhan. Hubungan antara perilaku pasar keseluruhan dan variabel akuntansi didasarkan pada teori mengenai efisiensi pasar modal. Menurut teori ini, pasar untuk surat berharga akan dianggap tidak efisien di mana yang pertama, harga pasar sepenuhnya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia untuk publik dan sebagai implikasinya. Yang kedua, harga pasar adalah tidak biasa dan dapat dengan segera merespon informasi baru. Teori ini memiliki artian bahwa secara rata-rata pengembalian yang abnormal yang diperoleh karena menerapkan seperangkat informasi yang ada dan bersama-sama dengan skema perdagangan manapun adalah nol. Dan setiap perubahan perangkat informasi ini akan secara otomatis menghasilkan equilibrium baru. Yang selanjutnya, teori efisiensi pasar juga dapat diartikan sebagai pasar dianggap efisien jika semua informasi yang tersedia langsung tercermin dalam harga saham. Jika informasi baru muncul, maka harga saham akan menyesuaikan dengan cepat. Teori ini mengonfirmasikan paradigma perilaku pasar yang meliputi yang pertama yaitu model pasar efisien, kedua hipotesis pasar efisien, ketiga model penetapan harga aktiva modal, keempat teori penetapan harga arbitrase, dan yang terakhir teori equilibrium mengenai penetapan harga opsi. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada paradigma kegunaan keputusan atau penggunaan individu. Jadi dari karya William Burns, itu merupakan contoh awal dari paradigma pengambilan keputusan atau penggunaan individu. Ia mengusulkan hipotesis yang menghubungkan penggunaan dan relevansi informasi akuntansi dengan konsep pengambilan keputusan serta dampaknya terhadap perilaku pengguna. Hipotesis ini dikembangkan dalam model yang menunjukkan bagaimana laporan akuntansi itu dapat mempengaruhi perilaku akuntan dan juga non-akuntan. Dan paradigma ini itu menekankan respon pengguna individu terhadap variabel akuntansi dan memandang akuntansi sebagai proses perilaku. Dan penelitian dalam bidang ini itu bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Fokusnya adalah pengguna internal, penyusun informasi, serta masyarakat umum. Next. Lalu, sebagian besar dari penelitian dalam paradigma ini itu menggunakan teori dari disiplin lain untuk menjelaskan perilaku dalam akuntansi. Seperti yang pertama ada relativisme kognitif, lalu yang kedua relativisme kultural, yang ketiga ada dampak keperilakuan dari informasi akuntansi, yang keempat relativisme linguistik, dan yang kelima hipotesis fungsional dan fiksasi data. Next. Paradigma yang terakhir yaitu paradigma informasi atau ekonomis. Paradigma ini menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat dinilai berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang optimal. Paradigma ini sebenarnya mencoba menjawab pertanyaan seberapa berharganya sih suatu sistem informasi dalam membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Misalnya ada dua sistem informasi, nah paradigma ini tuh membantu kita menilai mana yang lebih bagus dengan melihat seberapa besar hasil atau manfaat atau expected payoff yang bisa kita dapat dari keputusan berdasarkan informasi itu. Sehingga nilai informasi tergantung pada dampaknya terhadap keputusan dan juga expected payoff-nya. Next. Selanjutnya ada rangka Feltham. Paradigma Feltham membangun kerangka untuk menghitung expected payoff dari suatu sistem informasi. Ada 5 komponen utama. Yang pertama itu ada pilihan tindakan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh pengambil keputusan dari informasi tersebut. Kemudian yang kedua, payoff atau hasil atau manfaat. Jadi apa sih yang bisa didapat dari suatu tindakan jika kejadian tertentu itu terjadi. Yang ketiga, hubungan probabilistik antar kejadian. Jadi seberapa besar kemungkinan suatu kejadian itu bisa terjadi. Yang keempat, kejadian dan sinyal dari sistem informasi. Ini akan dijelaskan di
slide selanjutnya. Yang kelima, aturan pengambilan keputusan, yaitu bagaimana sih cara pengambil keputusan itu dapat memproses informasi tadi. Kemudian untuk inti rangka Veltamnya, inti dari kerangka ini adalah membandingkan dua sistem informasi berdasarkan expected payoff-nya. Jadi sistem yang memberikan nilai utility atau nilai harapan itu lebih tinggi, nilainya akan lebih tinggi. Next. Kemudian selanjutnya ada pendekatan Crandall. Jadi Crandall ini menguji bagaimana sih paradigma ini itu bisa dipakai untuk mengembangkan teori akuntansi ke depan. Crandall juga mengusulkan pendekatan baru bernama Applied Information Economics sebagai suatu aliran teori baru. Pendekatan Crandall berfokus pada penerapan langsung dari semua elemen model information atau economics ke dalam desain sistem akuntansi. Nah, komponen-komponen tersebut itu ada yang pertama filter, fungsinya untuk menyaring informasi yang relevan. Yang kedua itu ada model, fungsinya untuk representasi realitas. Yang ketiga channel, sebagai jalur penyampaian informasi. Yang keempat decoding, sebagai proses memahami dan menginterpretasi informasi. Yang kelima decision rule, sebagai aturan yang menghubungkan informasi dengan tindakan. Next. Masih dalam topik pendekatan Crandall, jadi implikasi pendekatan ini terhadap teori akuntansi. Crandall menyarankan bahwa teori akuntansi masa depan itu seharusnya yang pertama memperhitungkan semua komponen yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan konstruktif untuk menyusun sistem informasi berdasarkan tujuan pengguna dengan memperhatikan aspek yang pertama biaya sistem informasi, yang kedua aturan pengambilan keputusan yang tersedia, yang ketiga kemajuan teknologi, serta kemampuan sistem dalam memperoleh informasi dari keadaan nyata. Nah, salah satu contoh penerapan pendekatan ini adalah karya Veltam dan Dembski dalam The Use of Models in Information Evaluation. Jadi Veltam dan Dembski ini itu mengembangkan model evaluasi informasi yang didasarkan pada pendekatan cost-benefit dan proses pengambilan keputusan yang berurutan. Dapat dilihat itu model prosesnya. Yang pertama sistem menghasilkan sinyal, kemudian sinyal mempengaruhi keputusan, nantinya keputusan akan mempengaruhi kejadian, kejadian akan menghasilkan payoff atau manfaat. Next. Nah, di paradigma informasi atau ekonomis ini tentunya ada masalah. Masalah utamanya pengguna paradigma ini ada dua. Yang pertama itu informasi dianggap komoditas ekonomis atau barang bernilai ekonomi. Yang kedua, eh, sulit memperoleh info untuk keputusan ekonomi. Kemudian adapun teori-teori yang berkaitan dengan paradigma ini, yang pertama itu ada theory of themes. Kemudian yang kedua statistical decision theory, yang ketiga economic theory of choice. Nah, paradigma ini menghasilkan teori normatif untuk mengevaluasi informasi secara sistematis dengan fokus pada rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Next. Sekian presentasi dari kami. Sekiranya ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.